Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan Bapak pada materi akidah akhlak kelas 11 semester 1. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang munculnya aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Nah, pada sejarah ilmu kalam ada beberapa tahapan-tahapan yang terkait dengan sejarah munculnya ilmu kalam tersebut. Yang pertama, akidah Islam pada masa Nabi, kemudian ada akidah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, kemudian akidah Islam pada masa Bani Umayyah, akidah Islam pada masa Bani Abbasiyah, dan akidah Islam sesudah Bani Abbasiyah. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, akidah Islam pada masa Nabi. Bagaimanakah corak ajaran agama Islam ataupun perkembangan ajaran agama Islam pada masa Nabi? Pada saat itu umat Islam masih bersatu padu, belum ada aliran-aliran atau firqah, kelompok-kelompok. Kemudian semangat persatuan sangat dijaga oleh para sahabat karena selalu berpegang kepada firman Allah. Bisa dilihat pada surat Al-Anfal ayat 46. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, inilah muncul embrio perpecahan antar umat Islam. Kemudian bagaimana akidah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab, persatuan umat Islam masih bisa dipertahankan. Benih-benih perpecahan mulai muncul pada akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan, kemudian yang mengakibatkan terjadinya perang Jamal dan peristiwa tahkim pada masa ini. Kemudian masuk kepada masa Bani Umayyah. Jadi pada masa ini perdebatan di bidang akidah sudah sangat tajam, yang mempertanyakan keyakinan. Kemudian corak pemerintahan yang represif dari beberapa khalifah Bani Umayyah menyebabkan sebagian umat Islam ya ataupun Muslim bersikap apatis. Munculnya paham ataupun aliran firqah Jabariyah dan Qadariyah. Kemudian bagaimana akidah Islam pada masa Bani Abbasiyah? Hubungan antar bangsa Arab dengan bangsa Ajam atau non-Arab mencapai puncaknya. Barulah di sini munculnya ilmu kalam. Para mutakalimin mulai menulis karya pemikiran mereka dalam bentuk kitab-kitab yang sistematis. Mu'tazilah dijadikan sebagai paham resmi kekhalifahan Bani Abbasiyah. Kemudian bagaimana akidah Islam sesudah Bani Abbasiyah? Paham Asy'ariyah dan Maturidiyah mengalami perkembangan sangat pesat. Kemudian munculnya gerakan Salafi. Mulai bermunculan para pemikir-pemikir Islam. Kemudian apa sih peristiwa tahkim itu? Peristiwa tahkim ini diawali dengan terjadinya perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian menghasilkan perundingan antara pihak Ali bin Abi Thalib dan pihak Muawiyah. Inilah kemudian dikenal dengan sebutan tahkim atau arbitrase. Jadi setelah terjadinya perang, mereka mengadakan gencatan senjata. Nah, dampak dari peristiwa tahkim ini apa? Jadi dampak dari peristiwa tahkim tersebut, maka umat Islam terpecah menjadi 3 fraksi atau 3 golongan. Pertama, Syiah yang mendukung ataupun setia kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada Khawarij, yaitu pecahan kelompok Ali bin Abi Thalib, dan kelompok yang mendukung Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi demikianlah runtutan perkembangan ajaran akidah, ajaran agama Islam dari masa Nabi hingga masa Bani Abbasiyah dan sesudah Bani Abbasiyah dan peristiwa tahkim. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali pada materi-materi selanjutnya. Bapak akhiri, bertaufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.